Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah Al-Qur'an ya. Insyaallah hari Sabtu kita tutup dulu sementara. Insyaallah. Tema Al-Qur'an hari ini ar-rajulu yakunu waliyan li zaujatihi wa akhawatihil banati. Jadi minimal ini ada 3 amanah besar untuk seorang laki-laki yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Minimal 3 ini harus bisa diemban oleh seorang laki-laki. Apa itu? Yang pertama, ar-rajulu yakunu waliyan li zaujatihi wa akhawatihil banati. Menjadi pemimpin, pelindung bagi istrinya serta saudara perempuannya. Ini diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ar-rijalu kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Termasuk istri kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka, siapa? Laki-laki secara fisik kuat, ya kan? Bisa kerja keras. Bagaimanapun perempuan masih fisiknya masih lemah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Bagaimanapun antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan baik secara fisik dan lain sebagainya. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki pun ya telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk istrinya dan sebagainya. Makanya Allah menyatakan ya, mengamanahkan pada seorang laki-laki menjadi pemimpin, pelindung bagi istri serta saudara perempuannya. Yang kedua ya, yang kedua amanah ya, amanat laki-laki untuk seorang perempuan yang Allah abadikan minimal 3 lah, harus ada di dalam kita. Ar-rajulu yunfiqu ala walidayhi ba'da ayyakuna la yastati'anil kasfa anil hajati. Menafkahi orang tua saat mereka tak lagi mampu mencari nafkah. Nih, kemudian minimal harus kita sebagai anak laki-laki bisa mengemban ini. Minimal nih, menafkahi orang tua saat mereka tak lagi mampu mencari nafkah. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 215 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Yang Allah sebut pertama adalah falil walidain. Orang tua yang sudah, orang tua kita yang sudah tidak mampu mencari nafkah. Di samping kita sebagai laki-laki memiliki istri, nafkahin istri ya, melindungi segalanya ya, nafkahnya dan sebagainya. Dan juga jangan lupa falil walidain, orang tua. Wal aqrabin, kalau mampu lagi wal aqrabin. Ya Allah sebutin urutannya nih ya. Istri sudah cukup menafkahi, misalkan Bang Udin kaya raya misalkan lebih, orang tua kirimin misalnya dinafkahi, masih banyak duitnya. Wal aqrabin,
kerabatnya itu, saudara kita yang kesusahan, saudara kandung, saudara dekat kita dulu tuh, wal aqrabin. Setelah itu masih banyak dari mengodin duitnya, waliyatama, tengok tuh anak yatim, berbagi dengan anak yatim, masih lebih, wal masakin, tengok orang-orang yang miskin gitu. Tapi saya cukup buat istri, nah ya sudah, orang buat istri capatilah orang tua kan gitu, minimal lah Bangudin. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah menyatakan, apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yakinlah apapun yang kita berikan untuk istri, anak kita, semuanya Allah cat. Benar itu. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, minimal 3 ini, minimal. Kalau masih ada orang tua, tengok orang tua. Kalau istri, wajib, kewajiban kita kan gitu. Yang ketiga, dalam surat Al-Isra 23, wa yur'a wa yar'a wa yukrimu walidayhi indama yakuna fi hina syaihuwatihima aw qading tahau idal umril kabir. Merawat dan memuliakan orang tua di usia senja. Ya, jangan lupa ya, merawat, memuliakan orang tua di usia senja mereka. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah setelah ya kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua yang Allah sebut walidaini ihsana, orang tua. Allah lanjutkan lagi, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya, orang tua kita nih, salah satunya nih, atau kilahuma, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan capek ngurus mama ibu. Jangan, jaga, jangan sampai ucapan kita lupa menyakiti hati orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah usia sepuh ya, sudah tua rentak lah. Itu kewajiban kita sebagai laki-laki, sebagai anak, rawatlah. Cukup, udah. Orang kalau merawat orang tua, insya Allah ada jajalannya, jalan rezekinya. Yakinlah itu. Praktek. Kadang padahal ya kita punya teori, tapi kadang susah mempraktekannya. Kenapa? Istrinya begini lah, ngapain mas ajak orang tua kesini gitu, aja kesusahan gitu. Aduh, nggak berkah jadinya kan gitu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Allah berpesan, jangan katakan capek bisa yang menyinggung hati orang tua kita, jangan. Wala tanharhuma, janganlah kamu membentak mereka, jangan dibentak, walaupun sikapnya mungkin ya namanya udah sepuh kayak orang anak kecil lah misalnya,
kita harus sabar mengurusnya. Lanjut, Allah pesan lagi, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jangan sampai hatinya menyinggungnya, ya, merendahkannya misal orang. Jangan. Insyaallah ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah sangat bergantung dengan ridho orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, ikhlas, mendoakan kita, yakinlah itu Allah Subhanahu wa taala pun ridho dan akan memberikan keberkahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.